Alfian, Anggun, Azita, Aska, Berlian, Dandi, David, Dina, Esa, Faris, Gardin, Galuh, Hamida, Kevin, Laila, Latifania, Linggar, Meisa, nggak ada kemana? Nggak masuk. Mufida, Muhammad Saifuddin, Muhammad Taufik, Nadia, Naraswara, Nur Farahim, Olivia, Ramadanti, Sabrina, Salim Galib, Sabia Gusti, Askia, Judiska, Zelin. Saya sih kakak. Judiska kemana? Zelin izin kemana? Oh masih nanti ya. Ya, sebelum kita lanjut, silahkan dirapikan dulu, diluruskan. Ini tas ya, ada yang ke belakang agak lurus, diluruskan. Enggak, siapa yang Aska? Silahkan dirapikan. Iya geser. Nah, ini dulu. Baik. Hari ini kita akan membahas materi apa? Materi sebelumnya ada yang masih ingat tentang apa kemarin? Pelabuhan. Terus apa lagi? Sedimentasi. Erosi. Nah itu semua termasuk daripada tenaga apa? Eksogen. Jadi kita minggu lalu sudah membahas tentang eksogen terkait proses pelapukan, erosi dan sedimentasi. Kemarin masih ingat ya kegiatannya kalian melihat apa? Mencari apa? Mencari itu tadi ya proses-proses yang ada di lingkungan sekolah. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang tanah longsor. Silakan dulu dilihat untuk kalian melihat longsor? Pernah mengalami atau tidak? Tidak. Tidak pernah ya? Rata-rata rumah kalian? Dataran rendah. Nah, biasanya kalau longsor itu di daerah mana? Mayun. Nah, terus mana lagi kalau tapi rumah kalian di sini ada yang namanya sawah? Sawah dataran tinggi ya. Tapi pernah mengalami apa tidak? Enggak pernah. Ada yang layun? Pernah mengalami ya? Rumahnya? Di depan? Enggak sampai rumah. Depan rumah. Ada. Kalau ngebel, ada rumahnya ngebel? Saya. Azal ngebel? Bukan. Alfian? Ya paling tidak kalian sudah pernah tahu ya. Ya meskipun itu hanya lihat foto ataupun lihat video, berita dan lain sebagainya. Nah hari ini nanti kita akan membahas tentang longsor. Adapun tujuan dari kita membahas tentang longsor adalah kalian diharapkan nanti mampu menguraikan jenis longsor dengan benar. Lalu kalian diharapkan juga mampu menguraikan penyebab terjadinya longsor
berbagai peristiwa longsor yang pernah terjadi, khususnya di daerah Ponorogo. Lalu kalian juga diharapkan mampu mengorganisasikan beberapa ide mitigasi bencana longsor dengan benar, ataupun istilahnya solusi ya, biar kita terhindar dari longsor atau meminimalisir dampak daripada longsor. Lalu kalian diharapkan nanti mampu mengkomunikasikan mitigasi bencana longsor dengan media infografis. Seperti itu. Silahkan lihat dulu video ada yang tahu gimana? Tadi? Tahu kan? Tahu mobil belum? Rayon. Benar. Benaran ya? Benaran. Itu orang satu. Itu orang. Tadi dilihat ya dampaknya itu bisa Longsor dan banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Manusia. Indonesia sepanjang 2017. Berikut adalah beberapa jenis longsor di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), longsor dan banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang 2017. Tercatat banjir berjumlah 729 kejadian, tanah longsor 553 kejadian, sementara banjir sekaligus tanah longsor mencapai 69 kejadian. Data korban jiwa bencana longsor menjadi yang terbesar, yaitu 109 tewas dan hilang. Tanah longsor terjadi ketika air meresap ke dalam tanah sehingga menambah bobot tanah. Seperti diungkap dalam website Kementerian SDM, tanah longsor terbagi dalam 4 jenis. Longsor translasi Jam kelima telah selesai. pada bidang Saatnya memasuki jam keenam. landai, longsoran rotasi bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung, pergerakan blok dari perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini juga disebut longsoran translasi blok batu. Kemudian runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng terjal hingga menggantung, khususnya di kawasan pantai. Batu-batu yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan parah. Rayapan tanah adalah jenis longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis longsor ini dapat menyebabkan tiang telepon, pohon, rumah miring ke bawah. Kemudian aliran bahan kelembagaan. Jenis ini terjadi ketika massa tanah bergerak ke dalam air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, tekanan air, serta material. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Tiffany Raitama, CNN Indonesia. baik itu tadi ada video. Siapa yang bisa menceritakan atau apa ya, interpretasi ya kaitannya dengan video yang sudah saya tampilkan di layar tadi. Ada yang bisa angkat tangan? Saya tidak mau menunjuk. Ada? Ya, silakan. Silakan, ya. Yang ada di gambar tadi, yang di video tadi. Jenis tanah longsor. Salah satunya layapan tanah. Layapan tanah yang sering memakan banyak korban. Karena ayo silakan diulangi lagi. Salah satu jenis tanah longsor yaitu layapan tanah yang sering memakan banyak korban jiwa karena dataran tinggi, karena kemiringan. baik, Olive silakan. Yang tadi kan butir. Ya, silakan. Kalian ceritakan apa yang kalian lihat di video tadi? Jadi jenis dari tanah longsor salah satunya ada rayapan tanah. Rayapan tanah kebanyakan memakan banyak
menyebabkan lebih banyak makan korban gitu loh, bukan susah menjelaskan. Ya kayak tanahnya hanya merayap ya tanahnya. Ya, seperti itu. sedikit-sedikit. Lalu ada yang mau menambahkan lagi terkait yang video sebelumnya, tadi kan jenis-jenis tanah ya. Yang di sebelumnya tadi, yang video yang di apa namanya di Pulung tadi, kata Gading ya, di Banaran ya. Mau menyampaikan Gading? Enggak, yang lain. Jadi kaitannya dengan longsor itu kamu ceritakan. Ini video yang pertama tadi ya. Nadia silahkan. Di bagian pertama video tersebut menjelaskan atau memberikan maklumat atau fenomena terkait tanah longsor yang terjadi di Banaran yang memakan banyak korban. Berapa tadi kan? 109 di 2017. Terus selain korban nyawa, Selain korban nyawa juga menyebabkan kerusakan bangunan-bangunan rumah. Jadi berarti kalian tadi sudah bisa melihat jenisnya, juga bisa melihat dampaknya daripada longsor tadi ya, peristiwa longsor yang khususnya tadi di Ponorogo, tapi secara garis besar, secara keseluruhan tadi di Indonesia. Nah, memang kalau untuk rayapan tanah, kan beberapa kan jenisnya tadi ya. Kalau rayapan tanah itu sedikit-sedikit. Jadi seolah-olah itu nggak longsor, tapi dia hanya sedikit-sedikit. Jadi yang kelihatan itu misalkan tiang ataupun pohon itu nanti miring. Nah itu yang sangat berbahaya memang, karena kebanyakan orang-orang itu atau masyarakat itu tetap mendirikan rumah di tanah-tanah tersebut. Padahal tanah itu dia merayap. Ya mungkin tahun ini tidak, tahun depan tidak longsor, tahun depannya lagi kita tidak tahu. Jadi memang harus diperhatikan kalau pengen membangun rumah di daerah-daerah yang berpotensi, istilahnya ya, berpotensi sebagai longsor. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail lagi kaitannya dengan longsor yang ada di Ponorogo, gitu ya. Nanti ini kelas saya bagi menjadi 5 kelompok karena banyak yang tidak masuk ya hari ini, 7 ya tadi ya. Iya. 7 yang tidak hadir di kelas. Nanti kita bagi menjadi 5 kelompok, ya 5 ya. Iya. Nanti 35 dibagi 5, 29 dibagi 5, masing-masing ada 6 ataupun 5 ya nanti ya. Kelompok 1 yang berdekatan saja, 1 ini ya, 2, 3, 4, 5 di belakang, gitu ya. Nanti saya kasih LKPG dari saya, nanti dikerjakan lalu dibuat infografis seperti biasa, nanti dipresentasikan. Ada 3 kelompok yang presentasi, nanti yang lain 6 seperti itu ya. Oh iya, untuk longsor yang ada di Ponorogo nanti saya bagi 5. Untuk kelompok 1 Ngerayun, kelompok 2 Pulung, kelompok 3 Sawo ya, Sawo bagian Pangkal, yang kelompok 4 Sawo bagian Seriti, yang kelompok 5 Ngebel, seperti itu. Baik, LKPD-nya saya siapkan dulu. Kita nggak keluar terus. Ya silakan duduknya berdekatan duduknya di agak di
Ada yang ditanyakan? Belum. Tadi di pangkalnya. Ini topik maksudnya sesuai yang aku tadi. Ya, betul. Bisa ya?
Yang kejadian itu maksudnya gimana? Yang kejadian di tempat itu juga kejadiannya yang seperti apa?
Nadia, pamit kan. Yo, terayu, contoh. Terayu. Dia bayar sama itu. Iya. Sih kan. Ada kendala? Dia Gara-gara kamu ngocok lah gitu ya. Video nggak, Pak? Suara siapa, Pak? Sambulan ya? Ini terdapat ada permasalahan? ada Iya. Alfian. Iya. Alif permasalahan di dalam Alfian. Masa ini mirip saya sama mbahnya. Alfian itu Masuk kerja. Kita harus menciptakan desa. Boleh Pak Nata? sudah ada Bu, tadi kan Alfian mencari aku. Itu bisa bikin satu novel. Tapi yang kalau habis dari awal sampai Ya tapi nggak gitu juga. jadi kesedihan. Gimana gue? Jadi sebenarnya Apa lo yang mau sampai Pak? maksudku ya. Jadi kudunya wawancaranya nanya. Udara loh. Kejadiannya hujan deras yang melanda daerah Jawa Tengah bisa 14 bulan November 2010. Permasalahan. Kejadian. Waduh, Kejadian.
Nah, Kalau dua orang. penting sidik. Yo, sidik. BBC. Aku bilang Apa nih? Itu. Penting aku sing Oh, dia. Apa ya? Aku SD. Sampai aku nyari dewe. Aku kesini. Kelas. Aku bisa. Ini loh. Iya, David Nicholas S. Nah sini sendiri boleh. itu sama sekolah ini bisa jadi desa tampil. Nah, Absen? Bisa nah. Benar. Sing pulang sama dulu. Jadinya kirim Kaisa, Absen, solusinya limit. Enggak. Permasalahan
Oh iya. Sudah selesai ya? Jelas ya? Ini belum kelas ya? Oh iya, untuk infografis silakan dikumpulkan di kelas. Ini nih soal tadi. Pembukaannya kok. Iya. Ada. Berarti gue sama ya. Aku sih aneh banget. Gue sama gue suka tau. Gue masuk gitu pembukaan sama Saatnya kegiatan kerohanian dimulai. It's time to begin religious activities. Jadi nanti beli oke, gue suka jadi terus gue siapa ya? Jadi aku pembukaan. Udah pindah selesai. Aku pembukaan. Oh, maksudnya apa? Oh, pembukaan harus dibuat. Aku sayangnya begini. Ini orang
Yang lain bisa di biasa, tapi amal ini
ya. Bagi yang sudah, boleh di-publish di IG ya, di IG kalian, IG grup kelas. Jangan lupa tag saya Ya Bu. Biasa. Tapi aku kami ini di Sumba kan males. kalian juga kembali ke rumah hidupnya. Sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Bilang presentasi. Itu presentasinya semua masuk kelompok satu. Semua masuk sekali. Iki loh, iya loh. Ya sih kok bisa. Ya wes dulu lagi. Udah yang sudah. Pikir ada Zoom-an. Ayo, kita
Ayo, sudah. April ya. Sudah. Baik, kalau sudah ya. Tempat duduknya dikembalikan lagi seperti semula. Semula.
Nelayan udah ya? Bu, nanti pulang maju ya Bu. Nanti mau presentasi soalnya. Iya. David gak boleh pulang sebelum presentasi. Silakan. Ini nanti yang presentasi ya. Saya ambil 3 kelompok saja. Kelompok 1, 2, dan 3. Khusus untuk kelompok 4, 5 itu nanti bertanya, menanggapi di semua kelompok yang presentasi. Seperti itu ya. Baik. Silakan untuk kelompok pertama, ngerayun. Ya, ini ngambil ngerayun ya. Di salah satu kecamatan yang ada di Ponorogo yang berada di sebelah selatan daripada pusat kota. Ini ngerayun ya. Judulnya longsor di Kecamatan Ngerayun, lumpur tutupi jalan Ponorogo Trenggalek. Berarti yang jalur sana, jalur mana itu? Jalur Ponorogo yang Ngerayun ke selatan ke Trenggalek. Ya. Silakan untuk kelompok 1 presentasi. Nanti yang jadi moderator ada, yang jadi operator juga ada. Silakan. Harus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Satu, permasalahan penyebab terjadinya longsor di Ngerayun disebabkan karena dan kebantuan lokasi terjadinya permasalahan di Kecamatan Ngerayun. Agak keras, diulangi agak keras. Satu, permasalahan penyebab terjadinya longsor di Ngerayun disebabkan tanah dan bebatuan. Lokasi terjadi permasalahan di Kecamatan Ngerayun, jalur penutup Trenggalek. Penyebab hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Ngerayun dapat menimbulkan tanah longsor. Beberapa data dari Kamdes seluruh Ya, daerah seluruh ada. tercatat 11 titik kawasan yang tertutup material longsor, antara lain Sopur dekat Sawah Bengkok, Timur Bengkel Pak Gerong, Pohon Tumbang, Barat Bengkel Pak Gerong, Selatan rata-rata jalur ke Bongan dekat kejadian hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Ngerayun pada Senin 11 November 2022 menimbulkan tanah longsor. Akibat lumpur menimbun sejumlah jalan yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten
tanaman dalam mengatasi curah hujan yang tinggi. Yang kedua, membangun tersaring dalam mengatasi pergerakan tanah. Yang ketiga, reboisasi. Yang keempat, menguraikan tanah. Yang kelima, membangun pembatas dalam mengatasi tingkat kecurahan lereng. Itu presentasi dari kami. Apakah teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya mau tanya. Ya, dari kelompok 5. Ya, silahkan. Jenis longsor apa yang terjadi di Ngerayun? Di Ngerayun itu tadi yang sudah dipaparkan, termasuk jenis longsor seperti apa? Longsornya tadi di mana? Iya, Ngerayun. Posisinya Di jalan. jalan. Jalan ya. Kondisinya seperti apa gambarnya? Nanti kamu bisa mendeskripsikan gambarnya seperti apa? Materialnya berupa tanah ya. Batu ada? Tanah ya. Berarti termasuk daripada rotasi apa translasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi di video tadi. Ya, Faris termasuk dari jenis longsor translasi. Translasi ya. Jadi siapa tadi yang tanya? Nah, termasuk daripada jenis longsor translasi tadi yang di awal disampaikan longsornya itu berupa apa ya istilahnya kayak semacam aliran seperti itu ya. Benar, untuk tanah ya, hanya tanah bukan berupa batuan ya. Bukan. Ya, silahkan seperti itu di Zina ya. Dari kelompok 5. Perwakilan dari kelompok yang lain silahkan bertanya. Anggun ya, dari kelompok 4. Siapa? Anggun ya, dari kelompok 4. Silahkan. Apa dampak negatif dan positif dari longsor? Bisa diulangi, Anggun? Apa dampak negatif dan dampak positif dari longsor? Ya. Dampak negatifnya adalah memotong jalur untuk berkendara. Yang kedua, Iya, diulangi Faris lebih keras lagi. Memotong jalur awakan pasti memotong jalur lalu lintas antara perdagangan kabupaten Ponorogo dan Trenggalek. Lalu merusak pemukiman rumah. Lalu banyak memakan korban jiwa. Untuk positifnya, longsor ada dampak positif? Ada. Ya. Jadi subur. Meningkatkan rasa Waspada terhadap lingkungan, kepedulian. Meningkatkan rasa peduli terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Gading bisa diulangi lebih keras lagi. Meningkatkan rasa peduli terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Meningkatkan kesadaran diri supaya tidak melakukan penebangan hutan, memperluas lahan ataupun pemanfaatan hutan yang merugikan. Seperti itu, Anggun. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau manfaat positif daripada longsor itu meningkatkan tingkat kewaspadaan kita. Jadi kita lebih tidak semena-mena dengan lingkungan seperti itu. Dan selain itu juga kita bisa lebih
istilahnya setelah paskanya ya, empati terhadap sesama yang menjadi korban longsor seperti itu. Jadi kaitannya dengan peningkatan karakter dari istilahnya masyarakat wilayah lain. Tuh, cukup ya, dua saja yang bertanya. Silahkan diakhiri presentasi dari kelompok 1. Cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang kedua dari yang pertama dari kelompok. Yang pertama ya, kelompoknya Krayon. Nah, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu judulnya dulu sampaikan. Judulnya yaitu longsor di pulau yang menyebabkan banyak korban. Yang pertama yaitu penyebab oleh David. Bermasalah. Longsor yang menyebabkan banyak korban, lokasi terjadi bermasalah belum. Penyebab terjadinya longsor yaitu faktor pengontrol dari bencana longsor yang ada di Desa Lorong ialah pengiringan lereng. Sedangkan faktor pemicu dari bencana longsor ini ialah curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng, dan aktivitas manusia. Untuk materi selanjutnya adalah kejadian. Kronologis kejadian longsor sudah mulai terlihat pada tanggal 11 Maret 2017, yaitu adanya retakan kurang lebih 30 cm di bagian atas bukit. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017, retakan tebing tersebut menjadi lebih panjang dan luas yaitu sekitar 9 meter. Pada tanggal 26 Maret 2017, retakan tersebut meluas menjadi 15 meter dan terakhir pada tanggal 31 Maret 2017, retakan tanah sudah bertambah menjadi 20 meter akibat akumulasi hujan yang terjadi beberapa hari sebelumnya meskipun dengan intensitas yang rendah. Dan yang terakhir solusi untuk menghindari tanah longsor adalah antara lain yang pertama menghindari pembangunan permukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, pembuatan pembangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan longsor. Dan yang terakhir, penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diselingi tanaman pendek yang bisa menjaga dan dirasiase air. Baik,
Untuk sesi pertanyaan bisa ditanyakan. Ya. Apa saja yang dapat memicu terjadinya tanah longsor? Karena bisa diulangi. Apa saja yang memicu terjadinya tanah longsor? Apa saja yang memicu terjadinya tanah longsor? Faktor pemicu tanah longsor tersebut. Faktor pemicu dari bencana longsor ini ialah curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng, dan aktivitas manusia. Jadi kalau untuk seperti yang sudah disampaikan ya, untuk pemicu itu biasanya faktor yang istilahnya faktor pendukungnya. Tapi kalau faktor utama itu adalah apa? Kemiringan dan lereng. Berarti kan kalau untuk di daerah yang lereng itu pasti sering terjadi longsor. Namun di sini pasti ada yang memicu atau istilahnya pendukung terjadinya longsor itu. Ya. Yang tadi ada curah hujan, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ini contoh saja kasus yang ada di Cianjur itu juga terjadi longsor. Tapi longsor yang di sana yang menyebabkan itu adalah gempa bumi kemarin itu ya. Kalau nggak salah tahun 2022 ya. Kegiatan kerohanian akan berakhir dalam 5 menit. Religious activity will be ending in 5 minutes. Baiklah, untuk kelompok kedua dan ditanyakan upaya apa yang dilakukan. Benar, diulangi kelompoknya Dina lagi ya. Nah, silakan. Upaya apa yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tanah longsor di Pulau itu? Yang pertama, kita bisa membuat pembangunan pohonan supaya tidak terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan longsor. Terus setelah itu kita harus menanam pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, yang bisa diselingi tanaman pendek dan juga bisa didrainase air. Sudah? Jadi lebih ke struktural tadi ya, struktural pembangunan solusi ya, membangun apa istilahnya material atau penahan longsor itu, lalu juga kaitannya dengan konservasi vegetatif ya, tadi menanam pohon yang memiliki perakaran yang cukup kuat, lalu biar bisa diselingi oleh tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang rendah. Tadi kan tanaman perakaran kuat berarti berupa kayu, kalau tanaman rendah berarti ya istilah mungkin ya singkong. Oh iya, kayak seperti ini. Itu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangannya mana? Terakhir dari kelompok selanjutnya ya, selanjutnya dari kelompok Singga. Longsor di Sawo. Nah, Sawo itu ya. Ini yang kelompok 3 ngambil Sawo ya. Tanah longsor di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo. Nah, Sawo ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Ponorogo bagian mana? Timur ya. Silakan untuk kelompok Sawo. Ayo kelompok Sawo. Ada kebet. Dan silakan topik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu longsor yang ada di Desa Sawo Pengkol.
Ya, diulang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tanah longsor yang ada di Desa Pangkal, Kecamatan Saung. Desa Pangkal, Kecamatan Saung. Yang pertama, permasalahan tanah longsor. Lokasi terjadi permasalahan. Nanti dulu berlihat biar kalau dulu saja. Yuk. Yang pertama yaitu permasalahan yang terjadi yaitu tanah longsor. Yang kedua yaitu lokasi terjadi permasalahannya di Desa Pangkal, Kecamatan Saung, Kabupaten Ponorogo. Penyebab terjadinya tanah longsor yaitu tingkat kemiringan dari batuan. Selain itu juga akibat hujan Jam dengan ke-6 telah intensitas selesai. tinggi. Saatnya memasuki jam ke-7. Selain itu juga terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil. Terdampak jalan tertutup longsor, akibatnya masyarakat tidak dapat melewati jalan tersebut sehingga menghambat mobilitas. Terjadi tanggal 32/2021 pukul 16.30. Bencana tanah longsor terjadi di kilometer 29 Jalan Nasional Ponorogo. Lokasi merupakan tebing di pinggir jalan raya setinggi kurang lebih 15 meter. Material mengenai hampir seluruh badan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Solusi menghindari pembangunan pemukiman di daerah lereng rawan longsor, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindari air mengalir dari dalam lereng keluar lereng, mengevaluasi dan memberi bantuan pada korban yang terdampak. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan dari Laila ya. Mengapa longsor sering terjadi pada lereng terjal saat hujan lebat? Karena curah hujan yang mengakibatkan tanahnya turun. Baik, silakan ayo. Siapa ini? Halo. Bukan yang hijau. Mohon diulang pertanyaannya. Ya, silakan Laila diulangi lagi pertanyaannya. Mengapa longsor sering terjadi pada lereng terjal saat hujan lebat? Karena kemiringan tanah atau lereng tersebut. Mungkin ada yang bisa membantu? Kenapa longsor sering terjadi pada lereng yang terjal dan saat hujan lebat? Karena air hujan mengikis lereng dan mengakibatkan longsor. Karena air hujan mengikis lereng dan mengakibatkan longsor. Bisa? Yang lain? Rahim? Karena melalui tanah yang merengkak, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Tadi erosi ya. Yang satu karena intrusi, istilahnya demikian ya. Erosi, saya tadi bilang karena intrusi ya. Erosi, maaf, saya tadi bilang erosi. Kalau untuk rahim karena adanya intrusi
mengintrusi. Maksudnya erosi di sini memang mengikis itu tadi. Karena air hujan, halo lah ya. Karena air hujan berperan itu mengikis ya, enggak ya? Mengikis daripada tanah itu tadi. Itu bisa juga. Karena air hujan tadi yang lebat tadi ya. Lalu selain itu, Nur Farahim juga menyebutkan karena adanya intrusi atau susupan air, intrusinya air di rekan-rekan tanah yang ada di lereng. Ketika tanah itu sudah jenuh, dia pasti akan berpindah tempat, istilahnya longsor itu tadi. Gitu ya. Jadi longsor bisa kita artikan juga termasuk salah satu peristiwa yang disebabkan oleh hujan atau air yang mengintrusi tanah, akhirnya dia berpindah tempat ke bagian bawah, itu yang namanya longsor. Gitu ya. Satu lagi mungkin silahkan ditambahkan. Kelompok dari kelompok 5. Ya, kelompok 5. Apakah di daerah diulangi kelompok 5? Aska ya? Ya. Apakah di daerah Pangkal itu sering terjadi longsor dan sering mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau sering Pangkal adalah daerah yang rawan akan longsor kalau penyebabnya curah hujan. Selain itu juga karena kurangnya daerah resapan air. Bisa saya tambahi ya, daerah Pangkal itu merupakan memang daerah istilahnya cukup daerah dataran tinggi. Jadi gini tanahnya itu jalan ya, ini lereng, sini juga lereng. Jadi ada dua yang harus dipikirkan ketika pemerintah itu ya untuk istilahnya untuk mengantisipasi itu tadi. Jadi tanah yang sebelah sini apa tanah yang sebelah sini. Jadi tidak hanya satu, tapi dua yang dipikirkan. Jadi memang rata-rata longsornya itu di bagian bawah, tapi juga sering di bagian atas. Kalau atas itu berupa runtuhan ya, menutupi jalan. Kalau yang bawah itu pasti menggerus jalan. Rotasi tadi ya. Kalau di sini mungkin runtuhan jenisnya. Kalau yang paling bawah itu rotasi. Berarti kalau seperti itu bisa disimpulkan penyebabnya karena morfologi dari wilayah itu sering. Jadi ada titik-titik longsor yang sering terjadi. Dan mungkin saat ini pun masih ada pembenahan ya di Pangkal itu. Jadi memang kalau lokasi rumah saya daerah Sawo, jadi paham untuk wilayah yang sering terjadi longsor. Apakah sering? Iya, sering. Ya, yang menyebabkan apa? Hujan, tapi yang paling menyebabkan utama itu adalah morfologi di wilayah Pangkal. Baik, silahkan. Sudah ya? Sudah juga ya? Maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya yang mau silakan. Yang mau diselamatkan ya. Pegang ya.
tahu siapa yang bisa menyimpulkan, membantu saya menyimpulkan apa istilahnya, apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Ya, Nur Farahim, silakan. Sebelumnya, kita bisa menyimpulkan dari hasil belajar kita hari ini ialah tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Dan tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kejauhan manusia. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan. Ya, itu tadi kaitannya dengan penyebab dan istilahnya dampak daripada tanah longsor. Nah, tanah longsor itu sendiri apa pengertiannya? Ada yang bisa? Tanah longsor adalah pemiringan dari sebuah lereng yang menyebabkan tanah. Ya. Karena penyebabnya? Apakah hanya pemiringan lereng? Bisa gempa bumi juga. Curah hujan, gempa bumi, erosi, Aktivitas manusia, sama aktivitas manusia di bawah misalnya yang membawa sembarangan, terus membawa sampah sembarangan itu juga termasuk pemicu dari dampak negatif tanah longsor. Baik. Jadi itu tadi kaitannya dengan pengertian, dampak, dan penyebab juga ya yang sudah kalian pelajari. Juga jenisnya ya tadi. Nah, jenisnya. Tadi yang di pangkal tadi jenisnya berupa apa tadi? Pangkal? Yang paling yang ada dua kan tadi? Ya. Di atas. Tapi atas bisa ya, kan jalan ya. Atas itu bisa longsor, bawah juga bisa longsor. atas erosi, bawah itu penyebabnya. Yang anunya, yang apa istilahnya? Jenisnya. Aliran bahan rombongan atau runtuhan jatuhan. Karena yang turun itu pasti disertai juga batu. Tadi seperti yang video batu tanah ya. Kalau yang bawah itu berupa rotasi, rotasi kan ngelok istilahnya seperti itu. Disesuaikan dengan gambar yang ada di video tadi. Baik, terima kasih untuk yang sudah bantu saya menyimpulkan. Tentang longsor sudah paham ya? Alhamdulillah. Sudah ya? Nanti saya kirim untuk refleksinya. Kita tanya di grup kelas selanjutnya gitu ya. Nah, sebelumnya pretest dulu. Silahkan diakses untuk ya post test, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita post test dulu. Karena kita kemarin sudah pretest, kita lihat seberapa besar pengaruh dari pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 2 kali ini terkait daripada tenaga eksogen. HP-ku turun. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Ya, bisa kan? Bisa. Udah bisa ya?
Baik, sudah ya. Silakan dikirim, jangan lupa. Nanti nilainya nggak keluar kalau nggak dikirim. Baik, terima kasih. Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pedosfer. Tahu pedosfer itu apa? Lapisan tanah. Kemarin kan kita sudah membahas litosfernya, batuannya. Kita membahas yang lapisan tanah. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dinilai ibadah oleh Allah SWT. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.